Pagi ini saya akan menyampaikan tentang DNA entrepreneur. Bahwa semua orang pengen jadi entrepreneur, tapi tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur yang sukses. Apa yang menjadi penyebab seseorang menjadi entrepreneur yang sukses? Entrepreneur yang berhasil. Ingin toh Anda menjadi entrepreneur yang sukses? Tidak ingin toh menjadi entrepreneur yang gagal? Ada 4 hal yang menjadi seorang entrepreneur harus dimiliki DNA-nya. Yaitu yang pertama adalah komunikasi skill. Komunikasi skill harus Anda miliki untuk menjadi seorang entrepreneur. Punya jaringan yang kuat, punya relasi yang banyak, ya, dan juga kemampuan untuk berkomunikasi, mempengaruhi orang, meyakinkan orang, itu yang wajib Anda punyai. Yang kedua, self-driven. Yang kedua adalah self-driven, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Ya, jangan sampai Anda bercita-cita jadi entrepreneur, tapi susah bangun tidur. Jangan sampai Anda cita-cita jadi entrepreneur, ya toh? Tapi malas-malasan dalam mengejar entrepreneur itu. Inginnya hanya dibantu orang. Seorang entrepreneur sejati, dia tidak butuh bantuan orang lain. Dia harus mandiri. Dia harus bisa menyelesaikan masalahnya dengan inovasi-inovasi yang dia buat. Ya, jadilah Anda seorang yang bisa mendisiplinkan diri Anda tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, emotional quotient. Yaitu seorang entrepreneur sejati harus punya emotional quotient. Jangan terlalu gampang marah. Jangan terlalu ingin cepat sukses. Jangan terlalu ingin cepat untung. Tetapi jadilah entrepreneur yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Jadi seorang entrepreneur harus sabar. Seorang entrepreneur harus teliti. Seorang entrepreneur harus jujur. Seorang entrepreneur juga harus tahan terhadap tekanan. Seorang entrepreneur harus juga tahan terhadap stres. Ya, jadi jangan Anda katakan kalau Anda entrepreneur sejati, tapi gampang tersinggung. Yang keempat, yang paling terakhir, ya, yang harus Anda punyai adalah spiritual entrepreneur. Apa sih spiritual entrepreneur? Ya, kita menjadi entrepreneur adalah untuk mencapai tujuan kita sebagai hamba Allah. Kita menjadi entrepreneur untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Ya, jadi menjadi seorang entrepreneur, keberhasilan kita menjadi entrepreneur selalu atas campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Kita tidak bisa menjadi sukses tanpa campur tangan Tuhan. Ya, seorang entrepreneur sejati harus bersedia, harus taat ibadah. Sebagai pengalaman, pemilik dari PT BC International adalah pemilik toko pertanian yang kecil. Ya, hanya 1 kios. Kemudian dia bisa menjadi besar, menjadi multinasional karena apa? Yang pertama, mempunyai komunikasi yang baik. Yang kedua, mampu mendisiplinkan dirinya, memegang teguh secara cita-citanya. Yang ketiga, mempunyai sifat yang sabar, mempunyai sifat yang tabah, mempunyai sifat yang telaten. Dan yang keempat, bahwa segala keberhasilan itu bisa dicapai atas campur tangan Allah. Maka, ayo rekan-rekan sekalian, pagi ini tanamkan 4 DNA itu dalam diri Anda. Demikian dari saya, salam entrepreneur.